qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Qudsi. Jadi hadis ini Bapak Ibu namanya hadis qudsi. Jadi kalau kita udah sering ngaji, nah itu nanti kita tahu oh cirinya berarti ini hadis biasanya dimulai dengan qalallahu atau yaqulullahu azza wajalla. Nah ini diawali dengan yaqulullahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadisnya hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Oh, ini hadis qudsi namanya. Sekarang apa isinya? Coba nih perhatiin Bapak Ibu Saudara. Ini hadis. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Yang dimaksud anak Adam siapa? Kita manusia. Ini kita anak Adam kan? Iya, bukan anak monyet ya? Bukan. Iya. Kita anak Adam. Gitu. Jangan dibilang manusia asalnya dari monyet. Iya, jangan, itu Mas Darwin yang bilang begitu. Iya, begitu. Mas Darwin ya. Ya, kita ini adalah ibnu Adam, anak Adam. Jadi ya ibnu Adam, wahai ya anak Adam, kita ini manusia. Istahyi minni inda maksiatika. Artinya malulah kamu kepada saya ketika kamu berbuat maksiat. Malulah kamu kepada saya ketika kamu berbuat maksiat, berbuat dosa. Tuh, jadi artinya kita kalau berbuat dosa, berbuat maksiat malu, suruh malu. Kalau malu jadi enggak? Kagak jadi. Kita mau berbuat dosa maksiat, malu ah. Ya, malu sama siapa? Sama Allah. Ini kadang-kadang kita malunya sama orang doang. Iya, malu sama orang. Jangan. Kita kalau malu sama orang kan begitu. Ya, misalnya pakaian kita kurang baik, enggak nutup aurat, ada datang tamu, enggak berani kita ketemuin, kita masuk kamar dulu. Malu. Pakai pakaian dulu yang bagus, baru nemuin. Oh, ente. Tuh begitu. Itu di malu tuh. Pakaiannya lagi ocem dia, lagi ocem. Ya. Nah, begitu. Tiba-tiba ada tamu datang. Kan enggak langsung ditemuin. Ya, waalaikumsalam, tunggu ya sebentar. Ya, dia masuk ke dalam, dirapi-rapi, dikeluar. Itu tadi dia begitu tuh malu kelihatannya begitu doang. Tuh. Nah, kita juga sama begitu. Berbuat dosa, berbuat maksiat, malu tuh sama Allah. Jadi kalau dia malu, nggak jadi dia berbuat dosa maksiat. Atau minimal kalau udah terlanjur berbuat dosa maksiat, dia malu. Akhirnya bagaimana? Diperbaiki dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga mudah-mudahan ya perbuatan dosa dan maksiatnya itu akan hilang. Minimal dengan istighfar. Nah, itulah rahasianya. Apa Allah ya itu selalu menganjurkan. Malu kamu. Malu kalau berbuat dosa maksiat. Jadi ini satu perintah dari Allah. Makanya al-haya'u minal iman. Jadi malu itu termasuk bagian daripada iman. Makanya orang kalau masih punya malu, Bapak Ibu Saudara, dia masih punya iman. Kalau orang udah kagak punya rasa malu, udah kagak punya iman. Jadi iman itu akan diangkat kepada orang yang sudah tidak punya malu lagi. Selama orang itu masih punya iman, maka rasa malunya insya Allah masih ada. Tapi kalau dia udah gak punya iman, rasa malunya udah gak ada. Hilang udah. Kadang-kadang kita yang malu. Ya Allah, itu orang begitu benar. Ya, kita yang malu ngelihatnya. Dia mah kagak malu. Nah, berarti orang ini udah kagak punya iman. Berbuat dosa, maksiat, tapi gak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini indah sekali ini pesannya Allah. Ya, istahyi minni 'inda ma'syiatika. Malulah ya kamu kepada saya ketika kamu berbuat dosa dan maksiat. Kemudian wa ana astahyi minka yaumal 'aradil akbar. Sementara saya malu kepada kamu di hari kiamat nanti, ya. Jadi saya akan malu. Tuh Allah malu kepada engkau, kepada hamba Allah di mana? Di hari kiamat, saat-saat itu memang besar-besaran
Semua kesalahan dosa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebut dengan yaumal aradil akbar, hari kiamat namanya. Fala u'adzibuka, maka nanti saya tidak akan mengazab kamu. Jadi pada saat manusia dibuka-bukain secara terang-terangan semuanya tentang kesalahan dosa, saat itu Allah jadi malu. Malu dah saya ya kalau mengazab ini orang. Kenapa? Dulu dia malu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada saya. Sekarang saya malu kalau saya menyiksa, mengazab orang tersebut. Tuh begitu, Masya Allah. Ya, jadi ini yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman, harus punya sifat malu pada saat berbuat dosa dan maksiat, sehingga mudah-mudahan Allah nanti malu di hari kiamat untuk mengazab kita sebagai hambanya. Kemudian yang kedua, yabna adama, wahai anak Adam, tub ilayya, bertobatlah kamu kepada saya, ukrimuka karomatal anbiya, maka saya akan memuliakan kamu sebagaimana saya memuliakan kepada para nabi. Saya, kata Allah, akan memuliakan kamu manusia seperti saya memuliakan hamba-hamba saya yang sudah diangkat menjadi seorang nabi. Nabi itu mulia. Allah yang muliakan tuh nabi. Nah, manusia biasa kalau dia suka bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada para nabinya. Masya Allah. Makanya banyakin taubat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, itu begitu. Ya, jadi ya kita harus banyak-banyak bertobat. Kemudian yabna Adam, wahai anak Adam, la tuhawil qalbaka anni, janganlah kau palingkan hati kamu dari saya. Fa innaka in hawalta qalbaka, maka sesungguhnya jika kau palingkan hati kamu anni kepada saya, ya ukhizalaka, maka nanti kamu akan disiksa. Fala ansuruka, maka saya tidak bisa menolong kamu. Jangan palingkan hati kita sebagai manusia ya kepada Allah. Sebab kalau kita sekali-kali saja berani memalingkan hati kita kepada Allah, nanti kalau disiksa kita, maka Allah tidak bisa menolong. Tapi kalau hati kita selalu berada kepada Allah, nggak pernah berpaling kepada Allah, suatu saat kalau kita dapat kesusahan termasuk siksa, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini hati kita selalu terus ya ada pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Jadi jangan sekali-kali kita memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita terus Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Ini dulu doa ini selalu dibaca sama Mu'allim Syafi'i Azami setiap ngaji. Saya kalau ngikutin ngaji sama beliau, nah ini selalu dibaca. Ya. Jadi Allah, 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 Allah. Hu. Jadi artinya hati kita harus selalu berada ya pada ya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabna Adam, wahai anak Adam, laula kitani yaumal kiamati, kalau seandainya engkau bertemu kepada saya nanti di hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, kamu bawa amal-amal kebaikan, misla lil ardi, sebanyak penduduk bumi, lam akbal minka, maka saya tidak akan terima
dari amalan kamu hatta tusaddiqani biwa'di, sehingga engkau benarkan kepada saya biwa'di wa wa'idi, dengan janji dan ancaman saya. Tuh, jadi kita syaratnya harus membenarkan bahwa janji Allah benar, ancaman Allah benar. Nah, kalau kita udah yakin janji dan ancaman Allah benar, maka ketika kita bertemu dengan Allah pada saat nanti di hari kiamat, kita bawa amal-amal kebaikan. Insya Allah itu amal kebaikan sebanyak apapun akan diterima sama Allah. Tapi kalau kita nggak pernah membenarkan janji dan ancaman Allah, seberapapun yang kita bawa amal-amal kebaikan kita, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo keimanan ini penting. Iman ini penting, Bapak, Saudara. Jadi kita harus percaya janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi terhadap janji-janjinya. Begitu ancamannya. Kalau janji kan hal-hal yang positif ya. Tapi kalau yang negatif namanya apa? Ancaman. Jadi janji sama ancaman itu benar semuanya dari Allah. Nah, itu kita selalu baca tuh. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya ibna Adam, wahai segenap manusia, ini anar razzaq. Sesungguhnya saya ini adalah zat yang maha pemberi rezeki. Tuh, Allah itu disebut dengan ar-razzaq. Makanya ada daripada asmaul husna. Ya, kalau asmaul husna tuh ya, di antara asmaul husna ada kata-kata apa? Ar-razzaq tuh. Coba lihat di situ ada tuh ar-razzaq. Ya, ar-razzaq. Artinya apa ar-razzaq? Yang memberikan rezeki. Ini kita nih tiap hari dikasih rezeki sama siapa? Sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu begitu. Dan tidaklah makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang kagak dijamin rezekinya sama Allah. Semuanya dijamin sama Allah. Jangankan kita manusia yang dikasih akal, pikiran, kecerdasan, makhluk yang terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang kecil aja, semut kan kecil banget, dikasih juga rezekinya. Cecek aja cecek, rezekinya dikasih juga. Tuh, bahkan rezekinya cecek itu biasanya dikasih nyamuk. Ya, padahal nyamuk bisa terbang, cecek kagak bisa terbang. Kok kenapa bisa cecek makanannya nyamuk? Ya, kan mestinya nyamuk ada sayap, ya cecek harus ada sayapnya bisa terbang, ngejar-ngejar nyamuk. Ini enggak, nyamuk mah terbang enak, ya. Tuh. Tapi tetap cecek itu enggak diam aja jalan sana, jalan sini. Datanglah seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bener gak begitu? Ya Bu ya? Benar ya Allah. Itu Allah Razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Kita kalau udah lihat begitu tuh, nggak mungkin kita sebagai manusia yang dikasih akal, pikiran, kagak dapat rezeki, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Insya Allah rezeki Allah jamin. Allah jamin. Ya orang cecek aja bisa tuh kasih rezeki. Semut kecil banget dapat rezeki juga. Semua makhluk-makhluk Allah dikasih rezeki. Saya pernah dulu baca satu kitab, isinya ada orang yang ingin benar-benar menguji cobakan. Apa benar nih ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini orang kagak bawa apa-apaan, ngumpet di satu tempat di terisolir desa di atas gunung, masuk ke dalam gua sendirian di situ. Di pojok lagi, paling pojok, dia mau diem aja. Ya, mulutnya ditutup. Ya, pokoknya diam aja. Katanya Allah mau jamin rezeki saya. Bener nggak sini? Tiba-tiba ya, dalam waktu tersebut entah kenapa ada satu pasukan ya itu yang terdampar. Ya, terdampar ya, dia akhirnya sesat jalan,
dia terdampar ke situ, bawa makanan banyak. Ya. Masuk ke situ, tiba-tiba di gua dimasuk juga. Dia pakai ya penerang senter, dilihat, nah itu ada orang di pojok sendirian, dipanggil-panggil, didiem aja. Bukan kagak ngerti apa, mau diem aja bukannya. Ya, mau diem. Terus ya, sampai-sampai ya dideketin, dikata orang gila, orang kagak ngomong, kagak ngapa, diem aja. Ya, mungkin dibilang orang ini lapar kali ini, ya kagak makan-makan, mungkin tak kalau dikasih makan mungkin dibicara kali, ya. Nah begitu akhirnya di banyak makanannya disuapin, mulutnya dikagak mau buka, dipaksa, ditarik, ya disuapin juga, akhirnya diketawa, hahaha, iya. Lah ini orang gila, bukan gila, saya tertawa, kenapa? Jadi benar-benar ini ayat wa min dapatin bil ardi Allahi rizquha itu benar. Saya kagak mau makan apa, dipaksain juga dimakan, disuapin juga. Masya Allah. Itu begitu Bapak Saudara. Tuh. Bapak Ibu belum aja nyoba-coba dah. Ya. Kalau hidup di Cidodol mah sesusah-susahnya, ya termasuk kita banyak dikasih rezeki. Tuh begitu. Kita kadang-kadang ngaku miskin, pakaiannya selemari. Betul? Iya, pakaiannya selemari masuk ngaku miskin aja. Ya, saya termiskin sedunia. Wah, begitu. Buka pakaian selemari. Ya, apa aja ada. Ya, ini punya. Jangan bilang miskin. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita selalu bersyukur, nanti ditambahin. Kalau kita bilang, saya mah orang susah. Susah terus. Ya, bilang saya mah orang kaya, gitu. Dalam hati tuh kita kaya. Ya, semua kita banyak banget, apa aja punya. Ya, di rumah. Ya, apa aja punya, ada dah pokoknya. Pokoknya insya Allah. Ya, garam aja mah di rumah nggak ada ya. Iya. Ada nggak Bu di rumah? Ada. Masa garam peminjem, ya. Ya. Minjam. Minjam garam dong. Emang apa? Nggak punya garam. Insya Allah semuanya pada punya tuh yang namanya garam. Tuh Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha ya pemberi rezeki. Masya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Tuh. Jadi Allah bilang inni anar Razzaq. Sesungguhnya saya adalah zat yang maha pemberi rezeki. Wa antal marzuku, dan engkau adalah yang dikasih rezeki. Ini kita nih namanya marzuk. Kalau Allah namanya ya Razzaq atau Razik. Kalau Razik isim fa'ilnya, Razzaq sigot apa? Ya muntahal jumu'nya, ya tasbihul balignya. Ya Razzaq. Ya yang maha. Ya, kalau Razik isim fa'il, kita marzuk isim maf'ulnya. Ya, jadi marzuk yang dikasih rezeki. Wa ta'lamu, dan engkau tahu anni uwafika, saya akan selalu memenuhi kamu min rizkika atau uwafika rizqaka, saya selalu memenuhi rezeki buat kamu. Fala tatruk ta'ati bisababi rizki, maka jangan kamu tinggalkan taat kepada saya dengan sebab alasannya nyari rezeki. Banyak orang-orang yang alasannya repot lagi nyari rezeki sehingga kagak taat sama Allah. Padahal Allah yang ngasih rezeki. Ya, Allah yang ngasih rezeki. Dan Allah bilang saya akan penuhi tuh ya kepada kamu rezekinya, saya akan kasih. Maka jangan ada alasan kamu tinggalkan taat kepada saya disebabkan karena mencari rezeki. Kan banyak orang bilang begitu ya. Ngaji, mohon maaf Ustaz, saya lagi sibuk banget. Kayak kita orang nganggur aja kali. Ya. Nah ini orang sibuk semua ini. Ya, ini orang sibuk semua. Jangan dibilang pengangguran kita. Ya, cuma kita bisa meluangkan waktu, bisa membagi waktu. Oh, kalau hari Kamis subuh, ya banyak tugasnya. Pak Haji Matsani, Pak Haji Abdullah, orang sibuk semua itu. Iya, pagi-pagi juga udah mau pinjer ntar dia. Iya, begitu mau foto, mau apa. Yang lain juga sama. Ibu-ibu juga orang sibuk semua ini. Iya, tuh. Benar, di dapur kan sibuk ya. Nah, begitu. Tapi kenapa ibu bisa datang meluangkan waktunya? Ya, jangan dibilang ibu nggak sibuk, tapi karena kita mau meluangkan waktu untuk mencari, yaitu apa? Ya
ganjaran pahala dari Allah. Tuh begitu. Jadi jangan kamu tinggalkan taat kepada saya ya dengan sebab nyari rezeki. Ada orang nyari rezeki Pak dari subuh sampai malam. Besok subuh sampai malam. Ibadah lupa, ngaji lupa, sholat lupa. Ya segitu-gitu juga. Ya. Tak kalau kaya, ya kekayaannya kalau dimati dibawa nggak? Kagak. Akhirnya rugi dia. Sembayang kagak, ngaji kagak. Cuma yang ada ya ngejar ya materi dunia. Enakan kita udah. Ya, pagi-pagi pada kumpul begini. Tak pulang, ya tinggal beli nasi uduk dah. Ya. Enak gak kira-kira? Enak udah. Oh, begitu. Ya Allah. Kita ya Allah, itu rezeki yang Allah berikan seperti itu. Ya, jadi pada tatruk taati bisa babi rezeki. Jadi jangan kamu tinggalkan taat kepada saya disebabkan lagi nyari rezeki. Rezeki Allah yang kasih. Masa kamu nyari rezeki terus ninggalin taat sama Allah? Padahal yang ngasih siapa? Allah, bukan bos. Ya, bukan bos, bukan. Tapi Allah. Tuh ada orang yang taat banget sama bos. Ya lagi tidur di telepon langsung bangun. Ya kata istrinya mau kemana sih bang? Bos. Ya udah nelpon. Ntar dulu bang. Wah nggak bisa. Nah, begitu. Bulan mandi belum. Masya Allah. Iya. Azan. As-salatu khairum minan naum. Udah azan. Udah as-salatu khairum minan naum. Masih pora-pora aja. Ya, ada yang dibalik. Ya, kan mestinya sholat lebih bagus daripada tidur. Dia bang, tidur lebih bagus dari sholat. Jadi tidur lagi. Ya. Nah, malu kita sama Allah. Jangan kau tinggalkan taat kepada saya dengan sebab mencari rezeki. Fa innaka in tarakta taati, maka sesungguhnya jika engkau tinggalkan taat kepada saya bisa babi rizkika dengan sebab mencari rezeki. Ya, kamu au jabat alaika ukubati, maka kamu nanti diponis akan dapat siksaan dari saya. Tuh gara-gara kamu repot, sibuk nyari rezeki, enggak ibadah, enggak taat sama saya, nanti akhirnya dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir nih hadis ini ya yabna Adam, hei anak Adam, ihfaz li hadhihi sholal khamsa, tolong jaga 5 macam ini. Itu yang tadi ada 5 tuh. Ya, yabna Adam, yabna Adam, yabna Adam itu ada 5. Nah kata Allah, tolong dah tuh jaga tuh yang 5 macam tadi. Walakal jannatu, nanti kamu berhak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al khabara bitamamihi, baca nih hadis dengan sempurna. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup 1 hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.